السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعد الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rajabandung.com. dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Saudara-saudari, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, ya Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju busuk demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadap kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-cita
menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya tapi menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak mengunjungi, diabaikan oleh kita anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang begitu maafnya tak pernah untuk memaafkan kesalahan kita anak-anak. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami ya Allah atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pilih orang tua kami disebabkan kematian kami anak-anak. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisi malah mengosorkan mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal soleh mereka kelak. Amin ya Rabbal alamin. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Garuda 104,3 FM, Radio Eja, Bandung, Aceh Tenggara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. 104,3 FM Roja Bandung, Lonjakeun Cahaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Kembali kami menjumpai Anda di frekuensi 104.3 FM Radio Raja Bandung, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesetiaan Anda yang senantiasa mendengarkan siaran kami. Semoga qaudamu bisa mengambil manfaat dan menjadi tambahan ilmu sebagai bekal kita di dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Kaum dan Radio Raja Bandung, di kesempatan pagi ini kembali kita akan simak bersama pelajaran dari guru kita Ustaz Mubarak Bamuhalim LC MHI Hafizahullah Ta'ala, dan kajian ini kami siarkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan ini menjadi salah satu di antara pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita selama kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah sampai pada pembahasan tentang haramnya ribah. Ya, dan kita telah membahas sebagian dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata, ya, dalam sebuah perjalanan sebagaimana sudah saya jelaskan pada saat itu pada pertemuan yang lalu, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amali yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukanlah pada aku suatu amal yang dengan sebab amal tersebut aku dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Qal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad sa'alta an azim, tunggu, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Dan sungguhnya amal itu mudah. Ini apa yang kamu tanyakan, ini suatu hal yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Kemudian itu menyebutkan ta'budullah la tusyriku bihi syai'an, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakat, kamu menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujj al-bait, dan kamu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Zumaqal, ya, kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu wahai Mu'adz, aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Lalu beliau menyebutkan, as-sawmu junnatun, puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un nar, kama yudfi'ul ma'an nar. Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan dosa seorang hamba bagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli min jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Tumatala, kemudian Nabi alaihissalam membaca firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan kemudian kata Nabi alaihissalam, "Qumaqal ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwatu sanamihi." Maukah engkau wahai Mu'adz, aku beritahukan pada engkau, ya, pangkal dari semua urusan, ya, tiangnya dan puncak kemuliaannya.
Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz berkata, ini aku berkata, iya, mau ya Rasulullah, beritahukanlah pada aku. Qal, kata Nabi SAW, Rasul amri al-Islam. Angkal dari semua perkara adalah al-Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak kemuliaannya ada berjihad di jalan Allah. Kemudian kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah aku sebutkan sesuatu yang dengannya engkau bisa menguasai semuanya itu? Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah. Mau, beritahukanlah pada aku. Fa'akhadha bilisanihi, ya. Maka beliau memegang lisannya, lidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, Kuffa alaika hadha. Kuffa alaika hadha. Kendalikanlah akan benda ini. Ini lisan ini. Qultu ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah kita ini akan diazab, akan diberi sanksi, akan disiksa oleh Allah Ta'ala lantaran apa yang kita bicarakan? Faqal, maka kata Nabi SAW, takilatka ummuk ya Mu'adz, ya, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'adz. Wa al yaqubbun nasu bin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia diseret dengan wajahnya ke dalam neraka disebabkan karena karatan-karatan lisan-lisan mereka? Ini kita sekedar mengulangi kembali hadis yang sebagian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di dalam hadis ini kita melihat bahwa disebutkan oleh Nabi SAW amal-amal yang menjadi penyebab seorang hamba dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beribadah menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak masuk surga itu bertauhid. Ya, beriman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Kemudian yang kedua, Anda menegakkan salat. Itu terutama salat 5 waktu yang menjadi salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam. Kemudian menunaikan zakat yang juga salah satu rukun Islam. Wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini 5 amalan yang menjadi penyebab utama seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat Nabi SAW melihat bahwa Mu'adz bertanya dan pertanyaan yang demikian berbobotnya pertanyaan ini, ya, dan ini menunjukkan bahwa beliau semangat untuk mengerjakan suatu amal yang dengan mengerjakan amal itu orang mendapatkan menjadi penyebab seorang dimasukkan surga Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau wahai Mu'adz, aku tunjukkan pada engkau salah satu di antara, aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kemudian beliau menyebutkan, as-sawmu jumnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai tameng, ya, yang menghalangi seseorang, mencegah seseorang dari masuk neraka. Perisai melindungi orang itu dari
hadap Allah Ta'ala. Ini pentingnya puasa. Ketika Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling bermanfaat bagi aku? Kata Nabi SAW, alaika bisawm, hendaknya kamu berpuasa. Ya. La mithla lahu, atau la mathila lahu, karena tidak ada amal yang semisal dengan puasa. Nah, ini menunjukkan keutamaan berpuasa. Nah, di sini disebutkan as-sawmu junnah. Puasa itu ibarat perisai. Perisai yang menghalangi seorang, mencegah seorang dari bermaksiat misalnya ketika di dunia. Kemudian was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Memberikan sedekah, membayar sedekah ini atau mengeluarkan sedekah ini akan memadamkan kesalahan dosa seorang hamba sebagaimana air memadamkan api. Ini fadilah dari sedekah. Ya, fadilah dari sedekah. Bahwa Allah menghapus dosa seorang hamba karena sedekahnya. Kemudian maslahatul rajuli min jawfil lail, dan sholatnya seorang di tengah malam. Ini menunjukkan keutamaan sholat di malam hari. Saat manusia tidur lelap, seorang hamba bangun dan dia mengerjakan sholat. Ya, ini satu kemuliaan yang besar bagi pelaku sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah tentang sholat ini. Ya, bahwa sifat orang-orang beriman, hamba Allah yang soleh, mereka adalah orang-orang yang tatajafa junubuhum anil mudaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat mereka. Ya, artinya mereka di malam hari mereka bangun untuk sholat. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka sholat, mereka mohon meminta kepada Rabb. Bukan abang wah tangi durung wah Yusuf ini. Dan berlindung dari berbagai keburukan. Khaufan wa tama'an. Abang tangi durung. Cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta mereka. Abang Fitri Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah persiapkan, yang Allah sembunyikan berupa balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang berbuat baik pada hari surga. Jazaan bima kanu ya'malun, dan ini sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Beliau membacakan ayat 16 dan 17 dari surat As-Sajdah. Kemudian kata Nabi SAW, ya, setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang merupakan pintu-pintu kebaikan, berupa puasa sunnah, memberikan sedekah yang sunnah, ya, tatawwu', bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang wajib namanya ya, zakat. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini sholat di malam hari, ya, tahajud atau sholat zikir, dan seorang yang dia biasa ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul alaihi salam menyebutkan dalam hadis ini beberapa amal ibadah yang tidak bersifat wajib,